Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tunjal dan teman saya Ahmad Nurul Yakin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hubungan internasional, yaitu tentang Protokol Kyoto. Untuk pembahasan pertama, Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran tentang karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerjasama dengan perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau penambah emisi gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Protokol Kyoto merupakan amandemen dari United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Seturut namanya, Protokol Kyoto dinegosiasikan di Kyoto, Jepang pada Desember 1997. Berdasarkan data global, pada tahun 2019 emosi global kembali meningkat. Negara penyambung emosi dari terbesar adalah Cina 26%, kemudian diikuti dengan Amerika Serikat 14%, Uni Eropa 9% serta India 7%. Efek dari perubahan iklim pun turut bergerak seperti domino selepas terjadi berbagai jenis bencana akibat dari perubahan iklim. Timbul sejumlah penyakit seperti kawasan banjir membuat lingkungan kotor hingga menciptakan ruang yang baik untuk serangga dan nyamuk hidup bereproduksi. Abainya Indonesia menjadi negara dengan penduduk paling meragukan perubahan iklim 18%, kemudian diikuti masyarakat Arab Saudi yaitu 16%, dan Amerika Serikat diurutkan ketiga yaitu 13%. Kepentingan jadi penghambat. Terdapat banyak faktor dibalik sikap abai Indonesia terhadap masalah krisis iklim, termasuk Protokol Kyoto. Salah satunya adalah konflik kepentingan dalam jajaran pemerintah. Terkait hal ini, Rahmat turut memberi penjelasannya. Banyak kebijakan yang melawan kesehatan lingkungan selama saya menjabat, hanya 5 tahun. 10 tahun menjadi utusan khusus dari Presiden, jadi saya bertindak dan ikut bertanggung jawab kejadian itu sampai 2019, sampai pensiun. Sekarang saya kerja di UI, jadi sekarang saya bicara ilmiah bukan politik. Jelas, Rahmat? Sejumlah faktor penyebab perubahan iklim berasal dari industri besar termasuk batu bara. Proses pembakaran batu bara untuk menjadikan listrik melepaskan emisi, yakni CO2 yang mendukung pemanasan global, tentunya untuk menghasilkan listrik. Namun, sebetulnya ada cara yang lebih sehat bagi lingkungan daripada batu bara, yakni melalui panel surya. Untuk menghasilkan listrik, panel surya terhitung hanya mahal di awal, tapi tak perlu ada iuran lanjutan dan sebagainya. Rahmat pun mempertanyakan masalah panel surya yang dinilai terlalu mahal untuk menggantikan sumber listrik dan batu bara. Sekian pembahasan Protokol Kyoto dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan jangan lupa like, comment, and subscribe, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.